Coba teh. Nah, iya mah kamu iya live. Di situ yang tengah dulu, Pak, mangga. Kami nyaran dia mungkin tunggu. Di yang paling depan dulu. Coba tes. Ada ya? Kurang dekat. Cek, ada insyaallah. Kalau ini mati, ini langsung. Ya, insyaallah. Bismillah, enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah sore ini kita lanjutkan kembali, yaitu sebuah pembahasan yang sudah pernah kita bahas ya kurang lebih berapa? Sebulan yang lalu ya, kurang lebih ya, tentang ilmu faraid ya. Bahwasanya dikatakan kata para ulama bahwasanya ilmu faraid ini adalah ilmu yang sangat penting ya, karena ada di dalam hadis katakan ilmu yunsa yang dilupakan. Ilmu dilupakan mungkin ada beberapa orang, mungkin semua orang sudah tidak memakai ilmu faraid dalam pembagian waris ya, sehingga kembali kepada urf ya, urf mungkin budaya atau apa dan sebagainya. Dan terakhir yang sudah kita bahas itu sampai mana? Setelah terakhir kita bahas untuk apa? Ada yang ingat? Atau murajaah dulu? Kayak di kelas murajaah dulu ya. Insyaallah ya. Kita murajaah dari awal dah biar apa? Kalau kata orang Sunda biar hancanya ini ya tidak loncat-loncat begitu ya. Oke, apa itu ilmu faraid? Kira-kira ada yang tahu jamaah sekalian? Ya, ilmu faraid itu apa? Apa itu kira-kira? Tarifnya apa, pengertiannya? Ilmu, sebuah ilmu yang membahas apa? Ilmu yang membahas apa? Man yaris. Ya, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui apa? Yu'raf man yaris, siapa yang mendapat warisan dan siapa yang tidak dapat warisan. Wa miqdaru mal kulli waris, dan kita tahu berapa mikdarnya, berapa ukurannya atau berapa jatahnya, bagiannya masing-masing warisan. Itu adalah ilmu waris yang sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Kemudian juga dalilnya sudah jelas sekali ya, surat An-Nisa ya, dari ayat 11 sampai 12, mulai dari yusikumullahu fi auladikum akhir sampai ayat 12, dan terakhir surat An-Nisa ayat 176. Ya kan? Itu terakhir ya, ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat terakhir ayat 176. Itu ayatnya. Ya, dan para ulama banyak sekali dari sunnah sebagaimana Rasulullah bersabda al-hiqul faraidu bi ahliha fa baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar, dan yang lainnya. Dan para ulama juga banyak ya, salah satunya perkataan Umar, alimu ta'allamul faraidu fa innaha min dinikum, kan seperti itu. Pelajari faraid karena termasuk dari agama kalian dan sebagainya. Dan juga sudah kita bahas bagaimana peraturan di jahiliyah ya, zaman jahiliyah dulu, bahwasannya warisan itu ya jatuh kepada anak yang paling besar ya, anak laki-laki yang paling besar. Jadi anak perempuan tidak dapat warisan, istri tidak dapat warisan. Pokoknya yang berjenis kelamin perempuan pada masa jahiliyah itu tidak dapat warisan ya. Itu sudah kita bahas ya. Dan juga sudah kita bahas hak-hak yang berkaitan dengan dengan harta warisan. Jadi sebelum warisan dibagikan itu ada hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Yaitu apa? Ada 4 atau 5 saya sebutkan. Yang pertama apa? Pemulasaraannya. Ya, pemulasaraan. Apa pemulasaraan itu? Pengurussan jenazah. Ya, pengurussan jenazah mulai dari memandikan mayit
siapa yang memandikan mungkin harus dikasih ujrah, dikasih upahnya berapa, ya kan, membeli kain kafan, ya, kain kafan dari uang itu, uang si peninggalan si mayit itu, dan juga untuk ujrah, untuk upah yang memikul itu, yang memikul keranda ya ke kuburan itu kan mungkin perlu dikasih upah 100.000 atau berapa, dan juga orang yang menggali kuburannya mungkin perlu dikasih upah itu ya. Di mana uangnya diambil ya? Dari uang si mayit itu. Jadi sebelum dibagikan warisannya itu dulu ditunaikan semuanya. Dan juga ada yang namanya dain ya. Dain itu terbagi dua ya. Ada dain kepada manusia, yaitu hutang kepada manusia, minjam misalkan atau apa dan sebagainya, dan juga ada hutang kepada Allah ya, seperti kafarat misalkan, atau haji wajib ya, karena dia tidak bisa berhaji misalkan, atau dan sebagainya ya. Kemudian ada wasiat. Nah, wasiat mayit ya, itu harus ditunaikan ya. Dan wasiat itu sebagaimana kita ketahui tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi maksimal 1/3. Di bawah itu silakan berapa saja, tidak ada batasannya, tapi maksimalnya 1/3, tidak boleh lebih. Dan juga tidak boleh ke ahli waris wasiat itu ya, tidak boleh ke ahli waris. Kalau ke ahli waris, kembali lagi syaratnya harus semua ahli warisnya ridho. Lebih dari 1/3 syaratnya satu, kembali lagi ke ahli waris. Kalau ridho semua silakan ditunaikan. Kalau tidak, kembali kepada hukum asal, tidak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh ke ahli waris ya. Kemudian setelah itu semua dinaikan, barulah ada al-irs, waris mewarisnya, saling mewarisi. Sisanya berapa? Dari uang 500 juta misalkan sudah ditunaikan semua wasiat dan lain sebagainya, sisa 100 juta berarti nah inilah 100 juta itu harta warisan, berarti dibagikan ke ke ahli warisnya ya. Kemudian ada arkanul irs. Arkanul irs ada berapa rukun? Apa aja itu rukunnya? Ya, ada mayit ya pasti ya. Karena nggak mungkin bagaimana orang bisa membagikan warisan kalau orang belum meninggal ya. Jadi adanya mayit, adanya ahli waris, terakhir adanya harta warisan. Kalau nggak ada harta gimana? Cuma 100 perak misalkan, itu nggak usah dibagi, udah buat siapa aja yang mau kan begitu ya. Kalau nggak ada harta berarti nggak ada waris mewaris, harus ada 3 berarti. Salah satunya tidak ada, berarti belum bisa ditunaikan waris mewarisnya. Syaratnya, ya ada berapa syaratnya? Apa aja? Yang pertama, ya, memastikan dulu siapa ahli warisnya, pastikan. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, pastikan siapa ahli warisnya. Jadi jangan kayaknya yang saya tahu istri dan anaknya aja, belum tentu lihat, ya kan? Istrinya 1 apa 2 apa 3 apa 4 kan begitu ya, dipastikan semuanya. Ya, jadi jangan sampai ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Kemudian apa yang kedua? Memastikan yang udah meninggal. Jadi yang punya hartanya dipastikan sudah benar-benar meninggal. Ya, benar sudah meninggal, sudah dikuburkan, sudah dikuburkan, udah meninggal dipastikan baru. Ya, itu syaratnya yang kedua. Yang ketiga apa? Ya, al ilmu bil muqtadalil irsi, harus mengetahui bagaimana bagian-bagian warisan, cara membagikannya bagaimana, ya kan? Siapa yang dapat setengah, 1/4 dan seterusnya, ya. Itu syarat-syaratnya. Sebabnya sudah belum? Sebab warisan sudah? Sudah. Apa aja? Yang pertama, itu nikah, ya, nikah yang sahih ya, bukan nikah mut'ah yang diyakini oleh Syiah. Ya, nikah 1 bulan, 2 bulan. Ya, ini bukan termasuk nikah, ya. Kemudian apalagi ada al-wala. Ya, kalau wala zaman sekarang sudah hampir tidak ada. Wala kemerdekaan budak itu zaman sekarang sudah hampir tidak ada. Walaupun ada sebagian mengatakan masih ada di Afrika, katanya, tapi al-wala ya zaman sekarang itu sudah tidak ada perbudakan. Ya, nggak ada. Di mana yang ada perbudakan zaman sekarang? Ya, udah nggak ada. Ya, tapi nggak apa kita bahas yang al-wala. Jadi salah satunya mendapat warisan adalah seseorang memelihara budak. Maka ketika budak tersebut punya harta, meninggal tidak punya ahli waris, maka sayyidnya yang dulu, tuanya yang dulu berhak mendapatkan seluruh hartanya, diambil seluruh hartanya oleh si sayyid yang dulu memerdekakannya, ya. Dan yang ketiga apa? Nah, nasab ini yang terpenting, ya. Yang terpenting yang zaman sekarang ada tuh, yang senantiasa ada, nasab. Dan nasab itu terbagi 3. Ada apa aja? Ya, usul. Usul mencakup apa usul? Bapak, ibu, kakak. Ya, mencakup 4 usul itu ya. Bapak, ibu, kakek, nenek, itu usul termasuknya. Usul itu asal kita. Kita nggak mungkin ada kalau nggak ada orang tua kita, kan begitu. Jadi asal kita itu siapa? Ya orang tua kita. Orang tua kita siapa asalnya? Yaitu ibu bapaknya sama, kan kakek nenek kita, kan seperti itu. Ya, jadi usul itu mencakup 4. Ya, ada ibu, bapak, kakek dan nenek. Ya. Kemudian di bawahnya usul ada apa? Furu'. Ya, furu' itu cabang. Ya.
Kalau dari syajarah, kalau kita misalkan dalam sebuah pohon, usul itu akar begitu ya, furu itu ranting begitu, cabang. Ya, cabangnya, cabang seorang siapa? Ya anak-anaknya. Dan anak-anak mencakup apa? Laki-laki dan perempuan. Ya kan, ada anak laki-laki berhak dapat warisan, anak perempuan juga berhak dapat warisan. Ya, jadi anak itu mencakup siapa aja? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, kalau cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Jadi cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki. Ya, kalau bahasa Arabnya ibnu ibnin dan bintu ibnin begitu. Bukan bintu bintin dan juga bukan ibnu bintin. Ya, itu bahasa Arabnya. Jadi mencakup berapa? Kalau ahli waris dari furu ini, ya anak laki-laki, anak perempuan dan cucu dari laki-laki, cucunya laki-laki dan perempuan ya, tapi dari laki-laki itu mencakup dua-duanya. Terakhir ada hawashi, ya. Hawashi itu mencakup siapa? Mencakup saudara-saudara. Saudara itu ada 3, ya. Ada saudara kandung, ya kan? Ada saudara sebapak, bapaknya 1, ibunya beda, ya. Dalam artian si bapak punya istri 2 atau lebih begitu ya. Dan ada saudara seibu, ibunya sama 1, bapaknya berbeda seperti itu ya. Ini saudara mencakup 3 ya. Dan juga termasuk ahli waris juga anaknya saudara kandung kita. Berarti ponakan mungkin ya. Allah lah mungkin ya. Jadi anaknya saudara kita, saudara kandung itu termasuk ahli waris kita ya, dari laki-laki ya. Syakik, kita punya saudara laki-laki kandung, punya anak. Nah, itu anak itu masih termasuk ahli waris kita. Dan juga anak laki-laki dari saudara sebapak ya, ibnul akhli ab ya. Misalkan ada seseorang ikhwan, misalkan ayahnya memiliki 2 istri ya kan. Nah, dari istri yang lain dia pasti saudara sebapak. Nah, punya anak, ya kan? Nah, anaknya itu masih termasuk ahli waris si fulan tersebut. Ya, itu saudara sebapak. Dan ada al-umumah, umatu am, paman. Tapi paman di sini paman dari bapak, ya bukan paman dari ibu. Kalau kita, ya kan, punya saudara, ya kan, ada paman itu kan ada paman dari bapak, ada paman dari ibu, ya. Nah, paman dari ibu itu termasuk ahli waris kita. Sedangkan paman dari ibu itu bukan, hanya dari ayah saja, dari bapak saja yang jadi ahli waris ya. Jadi kalau yang dari perempuan, paman itu dari ibu itu bukan. Tapi kalau paman dari bapak, ya dari bapak kita itu, atau adiknya bapak, kakaknya bapak, itu masih termasuk ahli waris kita ya. Tapi kalau adiknya ibu, kakaknya ibu, itu nggak ada hubungannya dengan ahli waris ya. Jadi bukan termasuk ahli waris. Tapi mungkin nggak dapat, mungkin, tapi nanti itu ada namanya zawil arham. Itu pembahasan terakhir dari kitab Faraid itu. Yang zawil arham itu seseorang yang masih senasab sama kita tapi tidak termasuk ahli waris. Ya, cucu dari anak perempuan salah satunya. Itu kan masih senasab dengan kita tapi tidak termasuk ahli waris. Bibi, ya kan? Bibi kan mahram kita, bibi dari ibu. Ya kan? Tapi bukan ahli waris, kan begitu, ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian juga anak paman, ya. Ya, anak paman. Dan paman itu sama kayak tadi, kayak syakik ya. Paman itu ada paman sekandung, ada paman sebapak. Itu juga paman sebapak juga apa? Termasuk ahli waris juga, ya. Ini kayaknya belum pada bisa dipahami ya. Harus digambarkan. Kita gambarkan ya. Ada sepeda seolah. Ini. Sepeda ya. Ini. Pusing kalau nggak digambarkan ya. Ini gambarkan nih. Kita, siapa yang mau jadi contoh, jadi bintang sore ini? Seolah, Kaula jadi bintang, Pak Olah. Oke, namanya Khalid lah ya. Mohon maaf ada Bapak Khalid di sini. Sama namanya siapa? Maryam misalkan. Ini kan suami istri, ya. Khalid seorang suami dan Maryam seorang istri. Ini udah jelas ya. Punya anak. Namanya misalkan Walid. Ini Walid itu apa? Anak laki-laki ya. Sama Hamidah. Hamidah itu anak perempuan. Ini berarti ahli waris. Ini namanya furu. Ini namanya furu. Kalau meninggal Walid, ini namanya usul berarti. Khalid dan Maryam itu adalah usul ya. Nah, yang jadi ahli waris ke bawah itu ini
Kalau ini bukan, ya kan? Ini anak laki-laki atau cucu laki-laki, ini cucu perempuan, termasuk ahli waris juga. Kalau Khalid meninggal atau Maryam meninggal, berarti cucunya Khalid ataupun cucu Maryam dari Walid, dari anak laki-laki. Nah, ini termasuk ahli waris. Sedangkan dari Hamidah ini bukan, ya. Padahal ini masih adik kakak Walid sama Hamidah, tapi kenapa anak cucunya atau cucu dari Hamidah ini bukan ahli waris? Kan beda, ya. Karena kalau udah ada perempuan udah terputus begitu, ya. Kalau ada perempuan, dan terus ke bawah, ini punya anak lagi laki-laki perempuan, terus ke bawah, ya kan? Nanti kita akan bahas ketika membahas tentang al-warisuna minar rijal. Namanya siapa? Para ahli waris dari kalangan laki-laki, dan nanti ada para ahli waris dari kalangan perempuan nanti, ya. Paham ya? Baik. Khalid nikah lagi misalkan, ya, dengan namanya Ruqayyah. Ruqayyah ini istri keberapa? Kedua. Punya anak namanya Ali. Namanya Ali, dan perempuan ini namanya misalkan Zainab. Maaf ya Pak Joni, maaf ya. Zainab misalkan, ya. Nah, kalau andai kata yang meninggal sekarang, ya. Yang meninggal itu misalkan Walid. Kira-kira Khalid ini sebagai apa di sini? Meninggal Walid nih yang meninggal. Khalid sebagai apa? Ayah, ya kan? Maryam sebagai ibu, ya kan? Hamidah sebagai saudari perempuan, ya, bukan anak, ya, gak mungkin anak sini, ya. Ali sebagai siapa? Saudara. Ali saudara sebapak, ya, bapaknya sama Khalid, cuman ibunya aja berbeda. Zainab sebagai apa? Saudari sebapak, ya kan, ibunya berbeda, bapaknya sama. Taruhlah misalkan Khalid ini menikahi Maryam janda misalkannya. Jadi Maryam sebelum menikah dengan Khalid itu udah punya anak, ya, dengan Fulan lah, ya. Fulan ini udah meninggal misalkan, Fulan udah meninggal. Punya anak namanya Utsman, dan ini misalkan namanya Kulsum, ya, perempuan. Sekarang kan meninggal Walid nih. Nah, Walid ini menurut kalau Utsman nih, Utsman menurut Walid ini siapa? Utsman itu saudara seibu namanya, ya, saudara seibu. Ibunya sama Maryam, ya, ibunya Maryam, tapi bapaknya yang beda. Kenapa bapaknya orang meninggal, di Fulan, ya kan? Kalau Kulsum menurut Walid siapa? Saudari seibu, begitu. Saudari seibu, ibunya sama nih Maryam, hanya bapaknya yang berbeda nih, ya. Dan mereka ini termasuk ahli waris, ya, tergantung siapa yang meninggalnya, ya. Tergantung siapa yang meninggal, dan ada yang berhak mendapatkan warisan dan ada yang tidak berhak mendapat warisan. Dalam artian tidak berhak, kenapa? Karena adanya nanti ada bab hajab. Hajab itu saling menutupi, ya, saling menutupi. Tapi hukum asalnya mereka ini ahli waris. Dari kalau Walid meninggal, ini semuanya ahli waris Walid nih. Tapi kalau dilihat, digandengkan, disambungkan, ternyata ada yang menutupi, ya kan? Fulan tertutupi sama ayah, Fulan tertutupi sama ini, kan begitu nanti, ya. Itu ada tafsilnya insyaallah. Sampai sini paham ya insyaallah, ya Bapak-bapak, ya. Nah, kemudian kalau Walid punya saudara namanya misalkan Umar. Ini saudara sekandung. Kalau Umar punya anak, ya, ini kita berbicara tentang Walid, ya. Umar punya anak, maka anak Umar yang laki-lakinya termasuk ahli waris, ya kan? Anak Ali, ya, Ali punya anak Hasan misalkan. Nah, Hasan ini termasuk ahli waris juga yang laki-laki, ahli waris untuk Walid ini. Sedangkan kalau Utsman punya anak, ini bukan, ya, ini nggak ada ahli warisnya, bukan ahli waris Walid. Ya, jadi kalau dalam bahasanya ibnu ahli ab, ini namanya anak dari saudara sebapak. Ini laki-laki ini ibnu syakik, anak dari saudara kandung, ya, itu termasuk ahli warisnya bagi Walid ini, ya. Bisa dipahami Bapak-bapak? Bisa nggak memahaminya ini? Ya, ini dulu di bagian dipahami dulu. Kalau tahu kaidnya begitu, insyaallah bisa dipahami yang lainnya insyaallah. Jadi kalau kita mendapatkan seseorang meninggal, dilihat siapa aja ahli warisnya. Ya, ada si Fulan sebagai apa? Sebagai paman, sebagai anak, sebagai sepupu, sebagai apa begitu, ya. Sampai sini bisa dipahami nggak?
Berapa? Kita lanjut dulu ya. Nanti akan ada pembahasan yang lain insyaallah. Nanti diulang lagi kalau masih belum paham, nanti diulang lagi insyaallah. Ini yang namanya fi hawashi ya. Jadi hawashi itu ikhwah. Jadi akh itu ada Umar, akh Syakik, ada Utsman, akh Lium, anak saudara seibu, dan juga ada Ali. Ali itu adalah saudara seayah. Dan anak-anaknya yaitu anak Ali, ini termasuk ahli waris dari Walid juga, anak Umar termasuk ahli waris dari siapa? Dari Walid juga ya. Sedangkan kalau anak Utsman itu bukan ahli warisnya. Kalau ada paman, di sini nggak ada paman ya, nggak disebutkan ya. Ya, paman itu mungkin saudaranya Khalid. Ya, saudaranya Khalid, misalkan Abdullah lah. Nah, Abdullah punya anak, nah itu masih termasuk ahli warisnya juga harus dikembali ke atas, ya kan, kembali ke atas, yaitu paman. Nanti kita akan gambarkan lagi insyaallah. Kita akan gambarkan lagi insyaallah ya. Sampai sini bisa dipahami ya para bapak sekalian, ya, para ibu-ibu bisa dipahami nggak di belakang? Kan kelihatan ya. Gimana pahamnya? Atau menerka aja nggak apa-apa lah ya. Nah itu ya, ini sebab-sebab mendapatkan warisan ya, ini ijma para ulama bahwasanya salah satu sebab mendapatkan warisan itu ada 3. Ini ijma ya kan, nikah, ada wala dan an-nasab. Ada juga yang mukhtalaf. Yang mukhtalaf itu berbeda pendapat para ulama. Ini ada 4 ya. Kita secara cepat saja ya. Salah satunya adalah jihadul Islam. Jadi jihadul Islam itu teman satu Islam ya, misalkan Paula dengan saya, Paula meninggal, saya dapat warisannya enggak, kan gitu ya, sama-sama Islamnya kan begitu, satu Islam ya. Ini secara cepat saja ya, karena ini kalau yang mukhtalaf kayaknya tidak penting sih, cuman biar cepat saja lah ya. Kemudian adanya al-muwalah al-muaqqadah. Al-muwalah al-muaqqadah yang kedua itu adalah ini kebiasaan orang jahiliyah. Ya, kebiasaan orang jahiliyah seperti orang mengatakan karena saking dekatnya, ya kan, mungkin teman sejoli lah ya. Sehingga ketika dia saking dekatnya, kata dia, nanti kalau saya meninggal, ya kan, kamu akan mewarisi harta saya. Dan juga sebaliknya, kalau kamu meninggal, kamu harus mewarisi saya, kan begitu ya. Ini orang-orang jahiliyah dulu seperti itu ya. Jadi di sini katakan, kata mu'alif, kata Syekh Fauzan, muwalah wal muaqqadah itu adalah sebuah sumpah dengan mengatakan dami damuka, darahku adalah darahmu juga, kan begitu ya. Hadmi hadmuka, ya, kalau saya binasa kamu juga harus binasa, dalam artian satu penderitaan begitu ya. Tarisuni wa arisuka, aku mewarisimu dan kamu mewarisiku, jadi saling mewarisi ini ya kan. Wa tatlububi wa atlububika, ya, kalau kamu meminta pertolongan kepadaku, saya harus memenuhinya. Begitu sebaliknya, saya minta pertolongan padamu, sebaliknya harus dipenuhi juga. Kemudian wayak balu al-akhar, salah satunya menerima, oke, saya terima akad ini misalkan antara dua sejoli ini. Nah, kata para ulama, apakah ini masih termasuk, kalau ada orang yang demikian mengatakan demikian, kamu dan aku saling mewarisi misalkan ya, satu sama lain teman, apakah ini termasuk warisan, termasuk salah satu sebab mendapatkan warisan atau tidak kan? Ini khilaf para ulama. Ada mengatakan bahwasanya ini termasuk mendapatkan warisan atau salah satu sebab mendapatkan warisan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, ini. Dan orang-orang yang saling aiman, saling bersumpah ya kan, saling bersumpah, saling mengikat ya, apa katanya, fa'atuhum nasibahum, maka berikanlah nasib mereka, berikanlah bagian mereka, jatah mereka berikan ya kan. Kalau saling bersumpah, saling mewarisi, ya berikan aja jatahnya berapa, kan begitu ya. Dalam ayatnya demikian. Namun Allah Ta'ala alam ya, kata para ulama bahwasanya ayat ini mansukh. Mansukh itu dihapus hukumnya ya, walaupun dalam Al-Qur'an masih ada ya, tetapi hukumnya dihapus dengan ayat yang lain, yaitu apa? Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham itu kerabat. Kerabat itu lebih berhak mendapatkan warisan daripada orang lain, begitu ya. Jadi ayat yang lain yang mengatakan kalau saling bersumpah maka harus diberikan nasibnya. Ayat yang lain tidak, ya kan? Justru kerabatlah yang lebih berhak daripada orang lain, begitu ya. Allah alam, makanya ini khilaf para ulama. Tapi ya Syekh Al-Fauzan yang merajikan ini bukan termasuk ahli waris ya, bukan termasuk ahli waris ya. Kemudian yang ketiga, islamuhu ala yadaihi. Apa itu islamu ala yadaihi? Jadi kita berdakwah, kemudian ada orang non muslim Islam karena dakwah kita, ya kan? Nah, bagaimana yang demikian? Apakah ketika si fulan ketika meninggal, si dai tadi berhak mendapatkan warisannya atau tidak, begitu? Ya, ini terjadi atau pernah ditanyakan sama sahabat kepada Rasulullah. Ya, dalilnya
An Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah, kan begitu ditanyakan kepada Rasulullah, hai Rasulullah, mas sunnah fir rajul yuslimu ala yadai rajulin minal muslimin. Bagaimana petunjuk engkau ya kalau ada seseorang, kan seorang laki-laki diberikan hidayah dengan berkat dakwahnya orang tersebut ya, kaum muslimin tersebut. Bagaimana? Apa kata Rasulullah? Qala huwa aulan nas bimahyahu wa mamatihi. Orang tersebut, dai tersebut, dia orang yang paling aula. Apa aula? Paling utama, paling berhak untuk kehidupannya dan untuk kematiannya. Nah, ini para ulama di sini berbeda pendapat apa yang dimaksud untuk kehidupannya dan apa yang dimaksud dengan kematiannya di sini maksudnya. Ya. Ada yang mengatakan di sini wa mamatihi ini adalah ada dengan warisannya begitu. Jadi dia termasuk ahli warisnya begitu. Ketika dia meninggal maka berhak mendapatkan warisan. Tapi Allah alam ya di sini Syekh Al-Fauzan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bimahyahu di sini bahwa si dai tersebut berhak untuk menolongnya binusratihi. Jadi ketika si fulan ya orang non muslim masuk Islam ya, kemudian taruhlah di kalangan para bangsawan, orang kaya Masya Allah ya, pasti itu di keluarganya dikucilkan ya kan, tidak dikasih rumah mungkin, atau tidak dikasih makan, tidak dikasih uang dan seterusnya. Bagi kalau masih muda misalkan umurnya masih 15 tahun dan seterusnya misalkan, dia masuk Islam dikucilkan di keluarganya, maka si dai tersebut harus yang paling pertama menolong si fulan tersebut yang tadi masuk Islam, itu maksudnya ya binusratihi, dengan menolongnya. Wa mamatihi, apa maksud wa mamatihi? Ketika matinya. Nah, ketika matinya bukan boleh ngambil warisannya, bukan, tapi apa? Orang tersebut ya ketika si fulan yang tadi masuk Islam atau mu'alaf tadi ketika meninggal, maka si dai tersebut yang harus pertama untuk membantunya, salah satunya adalah memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, itu maksudnya. Ya, jadi bukan dalam hal warisnya. Itu kata Syekh Fauzan, Allah taala alam, la bil mirah di sini disebutkan, bukan untuk masalah warisannya. Sehingga yang namanya Islamu ala yadaihi itu bukan termasuk salah satu sebab mendapatkan warisan. Tapi yang penting ini nomor 4, Masya Allah ya. Nomor 4 kembali lagi kepada bapak-bapak sekalian, yaitu namanya al-iltiqat. Apa itu iltiqat? Iltiqat itu kalau zaman sekarang mungkin namanya ngadopsi anak mungkin ya. Jadi iltiqat itu asal katanya ahdu tifli la yu'rafu nasabuhu wala riku. Jadi kita mengambil anak kecil dan anak kecil tersebut tidak diketahui nasabnya. Ya, tidak diketahui nasabnya, apakah dia tuh ibnu siapa atau anak siapa, tidak diketahui nasabnya ya. Wala rikuhu, dan tidak diketahui apakah dia hamba sahaya atau bukan. Zaman sekarang udah enggak ada lagi hamba sahaya kan, dan pasti semuanya hur yang enggak ada hamba sahaya ya. Nubida fi syari au ghorihi au dhalal, dan anak tersebut hilang. Nubida itu terlempar, dalam artian mungkin hilang seperti apa gitu ya. Hilang di jalanan, tersesat di jalanan. Ini di jalan tol, misalkan di tengah jalan tol, udah 1 pekan anak ini di situ terus misalkan. Anak siapa? Ya ditanya sama orang-orang di sekitarnya, nggak tahu itu udah sepekan di situ ya, atau seperti apa gitu. Atau di hutan misalkan, atau di tengah lautan atau bagaimana. Intinya anak ini tidak diketahui nasabnya ya. Kemudian apa? Diambil. Ya diambil sama kita ya kan. Wa akhdhuhu fardhu kifayah. Ya, kita mengambilnya adalah fardu kifayah. Ya, boleh diurus anak tersebut, tidak mengapa, silakan saja ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika seseorang tersebut, ya anak tersebut, ya, punya anak, apakah kita termasuk ahli warisnya atau bukan? Anak tersebut diurus sama kita nih, Masya Allah, besar, memiliki kerjaan, meninggal, banyak hartanya, Masya Allah. Apakah kita termasuk ibunya, jadi ibunya atau jadi bapaknya? Atau bagaimana? Kan begitu jadi permasalahannya ya. Ada di sini ada hadis mengatakan qala Rasulullah SAW, al-mar'atu tahuzu salasata mawaris. Perempuan itu berhak mendapatkan warisan. Ya, seluruh warisan berhak ya. Tahuzu itu ngambil semuanya, jamak, mengumpulkan. Ya, boleh mengambil seluruh hartanya dari 3 orang. Dari siapa? Atiqoha. Dari atik itu adalah budak sahayanya. Budaknya, budak hamba sahaya. Kalau si perempuan punya budak sahaya, ya hamba sahaya, kemudian dibebaskan dan si hamba sahaya punya uang, kemudian meninggal, nah maka perempuan tersebut boleh ngambil seluruh hartanya. Boleh, ya itu. Dan yang kedua ada laqitoha. Laqit itu tadi ya anak yang diadopsi, yang diurus tadi. Jadi kalau meninggal, boleh perempuan tersebut ngambil seluruh hartanya, ya. Dan yang terhadap waladaha alladzi la'anat alaihi, yaitu anaknya yang dilaknat. Apa maksudnya dilaknat? Yaitu adalah seorang suami ya ketika menuduh istrinya serong, misalkan kata suami, ini janin demi Allah bukan dari saya.
itu janin dari si fulan misalkan, seperti itu dilaknat. Jadi kalau anak yang dilaknat itu dinasabkannya bukan ke bapaknya tapi ke ibunya nanti, ya, fulan bin fulanah nanti kan begitu, atau fulanah binti fulanah kan begitu, ya. Ini walad yang dilaknat alaihi, ya. Ini ada hadis. Nah, bagaimana ya pendapat para ulama? Apakah ini iltiqat termasuk ahli waris atau bukan? Ya kan? Di sini ada sebuah gambaran atau sebuah analogi yang digambarkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, orang yang diurus ya atau lakit ini ya, Anda gambarkan dulu cara apa biar paham ya. Ini hapus dulu ya, berapa ya? Ini gambaran Ibnu Qayyim dalam masalah lakit ini. Ada istilahnya, ada lakit, ada multaqit. Ada al-lakit, ya. Ada al-multaqit. Ada al-atiq. Ada al-atiq. Ada al-mu'tiq. Mu'tiq. Mu'tiqun dalam bahasa Arab seperti ini. Mu'tiq. Kalau lakit itu adalah anak ya, walad. Walad ambil anak yang diambil di tadi ya di pinggir jalan tadi, ya. Kalau multaqit itu bisa jadi anak, bisa jadi laki-laki ataupun perempuan ya, mar'ah. Ya. Bisa jadi laki-laki atau perempuan yang ngambil anak tersebut. Sedangkan kalau atik ini adalah abad, budak. Kalau al-mu'tik, mu'tik ini adalah sayyid, tuan. Ya. Kata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau andai kata atik ini, ya kan, atik dengan mu'tik ini bisa saling mewarisi, ya kan, bisa saling mewarisi. Kenapa tidak untuk lakit dengan multakit? Padahal jasa yang lebih besar diberikan kepada lakit ini lebih besar daripada jasa yang diberikan kepada atik ini. Kata Syaikhul Islam Ibnu Qayyim. Kita bayangkan ya para bapak sekalian, sekarang kita ada di zaman perbudakan. Kita punya budak, seorang budak. Kira-kira kalau kita punya budak, ya, budak ini budak bukan budak anak kecil ya, tapi budak apa, hamba sahaya. Kita punya hamba sahaya sekarang misalkan. Disuruh nyangkul. Kira-kira kita akan memberikan dia uang upah atau tidak? Enggak, ya kan? Enggak mungkin. Karena yang namanya budak ini, perbudakan ini seperti harta. Kita punya motor kan begitu, ditunggangi seperti itu ya. Jadi budak itu suruh nyangkul, udah nyangkul aja. Yang penting dikasih makan, itu aja. Nggak usah dikasih uang, upah atau apa dan sebagainya, nggak ada itu ya. Nggak ada. Sedangkan lakit, kalau kita sekarang misalkan mengadopsi anak ya, ngurus anak, kira-kira si anak ini bakal disuruh nyangkul atau tidak? Apalagi orang tidak punya anak misalkan, orang kaya tidak punya anak, ngadopsi anak, disuruh nyangkul atau tidak? Kayaknya nggak mungkin. Wah, disayangnya luar biasa sekali. Yang mungkin disekolahkan sampai tinggi sekali, ya kan? Sedangkan si abad ini, ya kan, nggak mungkin jaringan disekolahkan, ya kan? Kamu mah abad paling dijual, paling kan begitu. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada kata atik dengan mu'tik saja bisa saling mewarisi, kenapa lakit dengan al-multaqit tidak saling mewarisi? Maka ini lebih aula, justru ini lebih utama harus saling mewarisi daripada al-atik dengan al-mu'tik ini. Jadi khulasahnya Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah lebih condong kalau lakit dengan multaqit ini boleh saling mewarisi tapi dari bawah ke atas. Apa maksudnya? Kalau yang meninggalnya lakit, maka multaqit boleh ngambil harta dari lakit ini, semuanya boleh, ya kan begitu. Tapi kalau yang meninggalnya multaqit, tidak boleh lakit ini ngambil karena multaqit ini bukan bapaknya dan bukan ibunya, kan begitu. Ya, katanya Allah Ta'ala seperti itu. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Nah, sekarang bapak-bapak mau gimana? Mau termasuk ahli waris atau bukan? Ya silakan. Itu. Ya, bapak memilih mau yang mana. Anaknya mengatakan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Qayyim demikian. Ya kan? Misalkan kata bapak-bapak, bukan Ustaz, dia bukan anak saya dan saya enggak usah dikasih warisan lah sila gitu misalkan. Ya, enggak apa-apa, ini khilaf para ulama. Cuman Syekhul Islam Ibnu Qayyim merajihkan kalau lakitnya meninggal misalkan multaqit boleh ngambil hartanya.
ini kan. Tapi kalau yang mu'takidnya meninggal, itu laki tidak ngambil, ya kan, begitu. Sama seperti atik dengan mu'tik ini. Kalau mu'tiknya meninggal, maka atik tidak boleh ngambil. Tapi kalau yang atiknya meninggal, maka mu'tik ngambil seluruh hartanya. Begitu, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu ya, Bapak sekalian, Allah taala ala itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Ini tentang sabab iras al-mukhtalaf ya. Yang mukhtalaf itu berarti berbeda, para ulama berbeda pendapat ya. Baik, berikutnya lanjut ke mawani al-iras ya, biar cepat. Mawani al-iras. Apa tuh mawani? Mawani itu yang dapat menghalangi seseorang dari warisan. Mani ya. Apa aja sebab-sebab seseorang tidak dapat warisan, padahal tadinya ahli waris tapi tidak dapat warisan. Yang pertama, ini adalah ijma para ulama. Ada 3. Yang pertama adalah riq. Ya, kalau orang tersebut jadi hamba sahaya. Ya, kalau orang tersebut jadi hamba sahaya, tapi zaman sekarang udah nggak ada ya. Maka kita tidak memperlebar masalah riq, karena zaman sekarang udah tidak ada. Jadi kalau ada misalkan seseorang yang tadinya muslim jadi hamba sahaya, ya maka ini tidak saling mewarisi ya. Kita tidak mempermasalahkan ini atau tidak memperpanjang karena zaman sekarang sudah tidak ada. Ya. Kemudian al-mani yang kedua adalah al-qatl, yaitu membunuh. Ya, membunuh seorang anak, membunuh bapaknya. Misalkan anak ini butuh duit, ya, bapaknya sakit-sakitan terus, banyak hartanya, aduh ini ya riweuh nih ngurusi bapak, bunuh saja misalkan. Kan begitu ya, sakit-sakitan tapi duitnya banyak begitu ya kan. Si anak butuh uang, dibunuh misalkan. Nah ini, padahal kan dia ahli waris, tapi karena membunuh ya tidak dapat jadinya. Ya, tidak dapat warisan, padahal anak laki-laki kan itu masya Allah itu utama, anak laki-laki itu pasti dapat warisan. Tapi karena membunuh tadi, ya kan, sehingga dicoret dari warisan. Misal bagaimana kalau dicoret dari kakak, dicoret di kakak, cara misalkan ya, dapat warisan atau tidak, itu tidak ngaruh, ya. Kalau dicoret di kakak mah, ya. Kalau dicoret di kakak itu tidak ngaruh, karena nasab itu tidak bisa diberikan dan tidak bisa diperjualbelikan nasab itu. Bisa nggak? Saya darah biru nih, masya Allah, mau beli nggak? 500 juta lah, ya kan? Kan nggak bisa nasab mah, ya. Nasab itu tidak bisa diperjualbelikan begitu, ya. Jadi kalau membunuh itu udah, ya kan, tidak dianggap ahli waris lagi, ya. Kemudian juga ada yang namanya ikhtilafudin, ini jelas sekali ikhtilafudin, beda agama pasti, ya kan. Oh ya, tadi dalilnya yang qatl itu dalilnya adalah apa? La yarisul qatilu syai'an, kata Rasulullah, pembunuh itu, ya, pembunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikit pun, ya, kata Rasulullah. Nah, sekarang ikhtilafudin, ya, ikhtilafu ad-din, beda agama. Misalkan bapak dengan anaknya, mungkin zaman sekarang banyak ya, banyak mungkin misalkan anaknya ada yang Islam, ada yang non Islam, gitu, non Muslim, ya, ada yang Kristen, ada yang lainnya, ya kan. Nah ini tidak bisa saling mewarisi walaupun satu nasab, ya. Adik kakak misalkan satu ibu satu bapak, tapi beda agamanya, yang satunya Muslim, yang satunya non Muslim, ini nggak boleh saling mewarisi walaupun adik kakak, walaupun bapak dan anak, nggak bisa ini, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yarisul muslimul kafir wala yarisul kafir al muslim. Jadi tidak berhak, tidak boleh orang Muslim mewarisi orang kafir, begitu sebaliknya, orang kafir mewarisi orang Muslim, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh, sudah jelas sekali, ya kan. Jadi kalau ada satu keluarga, ya, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam agama, maka tidak saling mewarisi itu satu sama lain. Nah, Ustaz, bagaimana kalau misalkan agamanya sama, Nasrani dengan Nasrani misalkan, saling mewarisi atau tidak? Ya, kalau Nasrani dengan Nasrani itu saling mewarisi, ya, karena agama non Muslim itu bermacam-macam, ya kan. Ada Hindu, ada Buddha, Yahudi, Nasrani kan beda-beda. Nah, kalau beda Nasrani dengan Yahudi kan sama-sama kafir, kalau orang Islam ya, itu tidak saling mewarisi karena beda agama. Dalam hadis yang lain disebutkan la yatawarasu ahlu millatain syatta. Tidak boleh saling mewarisi dua keyakinan yang berbeda. Nasrani dengan Yahudi, walaupun menurut orang Islam orang kafir, sama atau tidak keyakinannya? Kan beda, itu tidak sama. Itu tidak sama. Ya, dari segi kitabnya pun Nasrani dan Yahudi itu beda, kan seperti itu, ya. Apalagi Islam dengan non Muslim, ini tidak saling mewarisi, tidak boleh. Jadi harus sama, ya, Muslim dengan Muslim, ya, silakan saling mewarisi. Muslim dengan non Muslim tidak saling mewarisi. Non Muslim dengan non Muslim kalau sama keyakinannya, Kristen dengan Kristen saling mewarisi. Kalau Kristen dengan
non Kristen, ya Yahudi misalkan atau yang lainnya, itu tidak saling mewarisi. Begitu ya. Ini kesimpulannya seperti itu ya. Itu ya para bapak sekalian, salah satu mawani ya, atau ada 3 mawani yang tidak dapat warisan. Jadi salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Sampai sini bisa dipahami ya para bapak sekalian. Kita biar cepat ya. Kita lanjut langsung ke al-warasah minar rijal al-mujma' ala irsihim. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki, mujma' ala irsihim. Ya, para ulama bersepakat ya, dari yang mereka ini, dari semuanya ini adalah termasuk ahli waris kita ya. Siapa aja? Yang paling penting dari laki-laki itu adalah al-ibn, anak laki-laki ya, anak laki-laki itu ada ahli waris kita ya. Jadi yang namanya anak laki-laki pasti udah ini dapat warisan ya. Ayatnya jelas, yusikumullahu fi auladikum ya. Allah Subhanahu wa taala yusikum, memberikan wasiat kepada kalian fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Aulad ini dalam bahasa Arab mencakup 2, ibn wa bint ya, mencakup anak laki-laki dan mencakup anak perempuan ya. Ini ayatnya. Kemudian nomor 2, ibnu al-ibn, cucu dari anak laki-laki ya, cucu dari anak laki-laki. Wa in nazal bimahdidz dzukur. Nah, ini ada kelanjutannya. Wa in nazal, terus ke bawah ya kan, wa in nazal bimahdidz dzukur, terus ke bawah dengan silsilahnya laki-laki kayak tadi ya. Oh, habis enggak ada ya, dihapus ya. Ya, ibnu ibn adalah cucu ya, cucu dari laki-laki dan terus ke bawah silsilahnya laki-laki tadi ya kan. Khalid, dari Khalid ada siapa tadi? Ada Walid, dari Walid misalkan ada siapa? Ada Ali, dari Ali ada apa? Ada Umar, ada Utsman, seterusnya. Dari silsilah laki-laki ya, silsilahnya laki-laki terus cucu ke bawah, tapi silsilahnya silsilah laki-laki. Bimahdidz dzukur. Mahad itu dalam bahasa Arabnya khalis. Khalis itu adalah murni ya, murni laki-laki, enggak ada perempuan di sana ya kan. Jadi silsilahnya adalah harus laki-laki terus ke bawah. Itu namanya cucu ya. Mungkin bisa dipahami ya para bapak sekalian ya. Perlu digambarkan lagi enggak? Perlu kayaknya ini ya, perlu digambarkan lagi kayaknya. Tadi ya, biar paham, karena mungkin tadi terlalu cepat menggambarkannya ya para bapak sekalian. Biar lebih paham. Ya, pelan-pelan saja. Kalau udah hafal atau udah paham, gampang Bapak insyaallah dalam memahaminya insyaallah. Nah, tadi kan Khalid sama Maryam ya. Khalid Maryam punya anaknya Walid. Nah, ini dalam bahasa Arab itu ibn. Kita taruhlah yang meninggal Khalid ya. Ini yang meninggal. Khalid ini yang meninggal. Maka ahli warisnya adalah ibn. Ini. Kalau ada seorang meninggal di antara kita, maka anak ini kita berbicara tentang laki-laki dulu ya. Yang perempuannya kita tidak bahas dulu. Nanti akan ada al-warisat bila nisa insyaallah. Al-walid ini yang pertama ya. Anak ahli waris kita adalah pertama adalah ibn ini ya. Yang kedua anaknya Walid. Misalkan namanya Utsman. Nah, Utsman ini cucu dari laki-laki namanya ibnu al-ibn. Ibnul ibn, cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Nah, ini kakeknya kan begitu ya. Wa in nazal bimahdidz dzukur, terus ke bawah. Misalkan Utsman punya anak laki-laki, perempuan. Nah, ini juga termasuk ahli waris. Yang ini punya anak laki-laki, perempuan. Ini terus. Ini punya anak lagi terus ya, laki-laki misalkan ini perempuan. Nah, ini. Yang silsilah ini silsilahnya laki-laki semua nih. Maka ini semua adalah termasuk cucu terus ke bawah. Ya, jadi misalkan Khalid masih hidup misalkan, dan Khalid masih hidup ternyata sudah punya 3 cucu, 1, 2, 3 cucu ini. Wah, misalkan ini terus ahli waris Khalid, ya. Khalid pun meninggal, ya kan sudah punya 3 cucu ke bawah apa namanya? Cucu, cicit apa ini ke bawah ini? Ya, begitu, ya, para bapak sekalian. Berarti umurnya berapa tahun gitu? Ya, ada nggak sekarang dalam satu nasab misalkan kakeknya yang ke 3 masih ada, masya Allah Ustaz, saya masih punya kakek yang ketiga misalkan, ya kan? Ini kakek yang ketiga, misalkan kalau ini nih, ini kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat. Kalau dari sini, ini kakek 1, kakek 2, kakek 3 kan begitu. Ada nggak jam sekarang yang demikian? Berapa kayaknya udah nggak ada jam sekarang ya. Paling ada juga mungkin ya sampai sinilah mungkin ya kan. Kakeknya masih ada dan bapaknya mungkin masih ada. Dan itu jarang juga ya, jarang. Yang ada cuman kakek, anak dan cucu. Yang banyaknya itu ya. Kalau yang ke atasnya udah pada nggak ada ya. Ini ya para bapak. Kemudian yang berikutnya habis cucu ada namanya ab. Ab itu siapa? Bapak. Ya, bapak kita
Berarti kalau di sini kalau yang meninggalnya Walid, maka ini Khalid. Khalid ini adalah ab, bapak, ayah. Maka ayah ini adalah termasuk ahli waris ya, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala apa? Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya abaw itu. Likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakun lahu waladun fa warisahu abawahu fali ummihi sulus ya. Ini ya, jadi yang ketiga bapak ya. Yang ketiga itu apa? Bapak. Berikutnya yang keempat ada kakek ya. Satu persatu nih. Satu anak laki-laki ini ahli waris. Kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga ada ayah. Ini ahli waris kita ya. Yang keempat ada namanya kakek. Kakek dari siapa? Ya, kakek dari ayah. Kalau kakek dari ayah, kakek dari ibu Ustaz gimana? Bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Ya, kakek dari ibu bukan ahli waris. Berikutnya nomor 5. Habis kakek ada siapa? Saudara di sini. Ini saudara itu ada 3 ya. Ya, ada 3. Saudara kandung ya kan? Ada saudara kandung, sebapak ya, seibu. Berarti ini 5, 6 dan 7 ya, nyambung 5, 6, 7. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Ya. Ini udah 7 nih. Ya. Ini 5, ini 6, ini 7. Ini ahli waris kita dari kalangan laki-laki, ya. Nomor 8. Siapa nomor 8? Anak saudara sekandung atau saudara kandung lah. Saudara kandung. Ini nomor 8. 9. Siapa nomor 9? Anak saudara sebapak. Sebapak. Ya. 10. Siapa 10? Paman. Paman dari bapak ya. Paman dari bapak. 11 paman dari bapak kandung. Sekandung lah gitu. Sekandung. Nanti kita bahas apa itu. Ada paman dari bapak sebapak gitu ya. Sebapak. Nanti kita bahas. Apa itu Ustaz paman dari bapak sekandung, paman dari bapak sebapak begitu ya. Nanti kita gambarkan insyaallah ya, satu persatu. 12. Anak paman dari bapak sekandung ya. Dari bapak sebapak. Ini kalau ada bahasa Indonesia panjang ya. Kalau dalam bahasa Arab ibnu am syakik udah selesai ya. Bahasa Arabnya ibn 3 kata, am syakik ya. Cuma gini doang bahasa Arab mah. Bahasa Arabnya begini. Tapi kalau bahasa Indonesianya anak paman dari bapak sebapak. Panjang sekali ya. Ya Masya Allah ya. Kalau bahasa Arab cuma 3 kata, ibn am syakik begitu ya. Ini nomor 12 ya. Nomor 13 anak paman dari bapak sebapak. Ini sekandung dulu apa? Ini apa? Sekandung dulu ya, baru sebapak. Sekandung dulu. Dari paman dari bapak sekandung. Sekandung. Nah, ini sebapak di bawahnya. Di bawahnya sebapak. Nomor 13. 14 siapa? Suami. 15 terakhir ada namanya mu'tik, yang merdekakan. Yang memerdekakan. Laki-laki yang memerdekakan budak terakhir ya. Laki-laki yang memerdekakan budak. Ini 15 ya, 15 macam dari laki-laki ini termasuk ahli waris kita. Hukum asalnya mereka ini adalah ahli waris kita. Nah, ketika berkumpul ada yang dapat, ada yang enggak dapat. Kenapa? Tergantung mana yang lebih dekat dengan si mayit. Lebih dekat, lebih berhak. Lebih jauh, makin tertutupi begitu. Ya, makin jauh makin tertutupi begitu. Nanti kita akan bahas dalam masalah apa?
asobah dan lain sebagainya insyaallah. Ini 15 ya. Kita satu persatu. Untuk anak sudah paham insyaallah ya. Cucu dari laki-laki sudah paham ya. Ayah paham gampang, kakek juga gampang ya. Jadi kakek di sini Khalid punya ayah nih. Khalid misalkan ayahnya Abdullah. Nah, ini Abdullah ini kakek. Kalau yang meninggalnya Walid sekarang. Kita yang meninggal nih Walid ya. Pembahasan kita Walid sekarang. Walid meninggal, meninggalkan ayah, meninggalkan kakek. Nah, ini kakeknya ini termasuk ahli waris, ya, kakek dari bapak. Sedangkan kalau Maryam punya bapak, misalkan nama bapak Maryam Muhammad misalkan. Muhammad ini bukan ahli waris, ya, bukan ahli waris dari Walid walaupun statusnya sama kakek juga. Ya, tapi ini kakek dari ibu, kalau ini kakek dari ayah dan kakek dari ayah itu termasuk ahli waris, sedangkan kakek dari ibu itu bukan ahli waris. Kayaknya ini udah gampang ya. Gampang, ini gampang. Saudara sekarang. Ya, saudara kandung. Kalau saudara kandung, Walid punya saudara kandung Umar misalkan di sini. Nah, Umar ini adalah saudara kandung. Ya, Umar saudara kandung. Khalid punya istri lagi yang lain tadi, ya Ruqayyah. Namanya tadi siapa anaknya? Ali, ya kan? Nah, Ali ini adalah saudara sebapak. Itu adalah ahli waris dari Walid, ya kan? Kemudian Maryam tadi dinikahi sama Khalidnya, mungkin sudah punya anak dari hasil yang lain, ya dari hasil suami yang pertama tadi. Namanya tadi siapa? Utsman. Nah, Utsman ini adalah saudara seibu, ya saudara seibu kalau dilihatnya dari Walid yang meninggal. Walid meninggal, maka Utsman itu saudaranya, saudara Walid tapi dari ibunya, ya karena ibunya sama, bapaknya yang berbeda, bapaknya yang berbeda. Kan ini gampang ya. Sudah paham ya insyaallah ya. Nah, anak saudara kandung tadi, anak saudara kandung Umar punya anak laki-laki ya. Anak laki-lakinya namanya Muawiyah misalkan. Nah, Muawiyah ini adalah anak dari saudara kandung Khalid, ya. Saudara kandung Walid ini, anaknya Muawiyah, maka Muawiyah termasuk ahli waris dari Walid itu, ya. Ini sudah. Kemudian yang sebapak, nah Ali misalkan ada namanya Hasan, ya. Maaf ya, Pak Hasan. Harusnya kan Hasan dulu baru Ali ya. Ini Ali baru Hasan, enggak apa-apa ya. Nah, Hasan ini, ya kan, kalau binisbah dari Walid, dia itu adalah anak dari saudara sebapak, ya kan? Ini anak dari saudara sebapak. Ali itu bapaknya sama, ya, dengan Walid, hanya ibunya saja yang berbeda. Dan anaknya Ali nanti, ya boleh atau termasuk ahli waris dari Walid itu. Ini anak saudara sebapak. Paman dari bapak sekandung. Apa maksudnya? Siapa yang meninggal? Sekarang turun. Kalau tadi yang meninggalnya Walid, yang meninggal sekarang Utsman. Ini yang meninggal. Berarti ke bawah, ya. Utsman sekarang meninggal. Berarti Utsman nganggap Walid ini siapa? Utsman nganggap Walid siapa? Ayah, bapak. Nganggap Umar itu siapa? Paman. Dalam bahasa Arab artinya amun syakik. Karena ini bapak dan ibunya sama. Umar dan Walid sama nggak bapak ibunya? Khalid dan Maryam, bapak ibunya sama, syakik. Nah, Utsman nganggap ke Ali apa? Paman juga, cuman paman seayah. Amun li'ab, itu dalam bahasa Arab. Paman sebapak itu, maksudnya paman sebapak itu. Kalau ke sini juga apa? Paman juga sama, tapi ini dalam bahasa Arab artinya apa? Khalun. Kalau khalun itulah paman tapi dari ibu. Ya, beda lagi. Ya kan, karena ini ibunya. Dari ibu, itu khal. Jadi khal itu bukan ahli waris, ya. Tapi yang ini baru ahli waris. Ya, jadi ini paman dari bapak. Siapa kira-kira di sini paman dari bapak itu? Umar, ya. Kalau yang meninggalnya Utsman, ya kan? Paman dari bapak sebapak, ini kan tadi sekandung. Itu berarti siapa? Ali, ya kan? Sekarang meninggalnya Utsman nih. Anaknya, anak paman dari bapak sekandung. Siapa kira-kira? Sekarang meninggal Utsman. Muawiyah berarti. Muawiyah itu anak paman sekandung, ya. Anak paman sekandung anak Umar. Ini juga termasuk ahli waris dari Utsman, ya. Bisa dipahami ya, buat sekalian. Dan juga Hasan itu, ya. Hasan adalah anak dari paman sebapak. Itu Hasan. Kalau yang meninggalnya Utsman di sini. Utsman meninggal, maka Hasan itu adalah namanya anak paman sebapak. Anak paman dari bapak sebapak, begitu.
Ya, dan terakhir suami, gampang suami ini kalau yang meninggalnya Maryam maka Khalid adalah suami. Dan mu'tik ini orang yang memerdekakan budak. Ya, ini 15. Bisa dipahami ya Bapak sekalian? Ini ahli waris kita ini. Ya, harus paham, harus hafal. Siapa aja di saya meninggal? Ada siapa? Fulan sebagai apa posisinya? Oh, anak, ponakan, cucu, ini dan seterusnya. Ya. Itu. Silakan dihitung dari sekarang. Misalkan, aduh kalau saya meninggal nih, siapa ahli warisnya? Kamu jadi apa? Kamu jadi apa? Kamu jadi apa? Kan begitu, ya. Ini udah dihapus ya, Bapak sekalian? Udah ditulis ya? Belum? Mana yang belum? Kita lanjut ke yang perempuan sekarang. Kalau ini masih kita membahas laki-laki ya, yang perempuannya belum kita bahas ya. Kita akan bahas sekarang yang perempuannya. Tulis dulu lah, silakan. Tadi yang pertama anak ya, kedua cucu, kemudian yang ketiganya adalah ayah ya. Ini ayah. Kemudian kakek dari ayah, kemudian saudara ada 3, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, ada anak saudara kandung, anak saudara sebapak, dan paman dari bapak sekandung, kemudian paman dari bapak sebapak, anak paman dari bapak sekandung, dan anak paman dari bapak sebapak, suami, dan terakhir adalah orang yang memerdekakan budak. Dari ini mungkin udah sangat nggak ada di sini, udah jarang sekarang. Yang nomor 15 ini mungkin sampai 14 saja mungkin ya. Zaman sekarang ya para bapak sekalian. Tapi mungkin nggak tahu kalau di kemudian hari apakah ada perbudakan. Kalau ada ya ini pasti berlaku lagi. Kalau nggak ada ya nggak ada, berarti kan gitu ya. Sudah dihapus ya. Sekarang kita bahas yang perempuan. Kalau perempuan lebih sedikit, 10 orang ya. Hanya 10 orang saja ya, ahli waris dari perempuan hanya 10 orang. Siapakah aja mereka 10 orang itu ya. Lebih sedikit. Yang pertama pasti, yang pertama siapa? Anak ya, anak perempuan. Kalau tadi kan anak laki-laki, sekarang anak perempuan, itu yang paling utama ya. Anak perempuan. Jadi kalau di sini ya kan kita gambarkan ada di sini namanya misalkan siapa? Ruqayyah udah ada. Siapa nih yang belum ada namanya? Misalkan Aisyah lah enggak apa-apa. Ya, nah Aisyah ini anak perempuan. Kalau yang meninggalnya Khalid atau Maryam ya, meninggalnya Khalid atau Maryam, maka anak perempuan ahli waris. Itu ahli waris dari Khalid ataupun Maryam, ahli waris di kalangan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti ini antara anaknya Walid ataupun anaknya Umar, perempuan. Ya, kan anaknya Walid ada namanya di sini Fatimah misalkan ya. Ya, Fatimah lah. Nih, maka Fatimah ini termasuk ahli waris cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu dari Khalid, cucu dari Maryam, tapi dari silsilahnya laki-laki ya. Berikutnya, siapa? Ibu. Nah, ibu di sini kalau yang meninggalnya berarti Walid sekarang turun, yang meninggalnya Walid. Atau Aisyah boleh yang meninggalnya, atau Umar yang meninggal boleh. Siapa aja yang meninggal silakan di antara 3 itu. Dan seterusnya pasti ibu Maryam itu ya. Ibu. Dan yang keempat apa? Nenek ya. Nenek ada 2. Nenek dari ayah ya, dari ayah, dan nenek dari ibu. Nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Dua-duanya berhak. Ya, dua-duanya berhak mendapatkan warisan. Kalau tadi ayah dari kakek dari ayah saja. Nah sekarang kalau nenek, dua-duanya, ibunya Khalid dapat warisan, ibunya Maryam pun dapat warisan. Kalau yang meninggalnya cucunya ya, yaitu siapa? Walid ataupun Umar ataupun Aisyah, yang mana aja meninggalnya ya. Berikutnya siapa? Saudara perempuan. Saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung. Berarti siapa saudara perempuan kandung di sini? Enggak ada ya. Aisyah cuma sendiri di sana perempuan. Taruhlah ya, ada lagi di sini, tambah lagi siapa namanya ya? Misalkan di sini namanya siapa? Kulsum belum? Ya, Kulsum lah. Nah, Kulsum ini saudari perempuan dari Aisyah atau dari Walid atau dari Umar, terserah. Ya kan yang mana? Nah, jadi saudara perempuan kandung, ya, saudari perempuan Aisyah itu Kulsum ataupun yang lainnya ya. Ini termasuk ahli waris juga. Dia sekandung ya, kandung. Saudari perempuan
Sekarang sebapak, ini termasuk juga sebapak. Sebapak. Jadi adiknya Ali, misalkan namanya siapa? Adiknya Ali. Siapa nih adiknya Ali, misalkan namanya Hindun. Ya, Hindun ini berarti kalau yang meninggal salah satunya antara Umar atau Walid atau Aisyah atau Kulsum, maka Hindun itu adalah saudari perempuan sebapak. Ya, saudari perempuan sebapak. Nomor 7. Siapa nomor 7? Hah? Istri. Istri, ya istri udah jelas ya. Istri. Berikutnya, oh ini saudari, satu lagi apa? Sebelum istri, saudari dan seibu juga sama. Saudari perempuan seibu. Nah, Usman, ya kan? Tadi kan siapa? Maryam punya anak namanya Usman ya. Ini kan fulan yang meninggal tadi. Ini udah meninggal. Ada Usman, ada siapa perempuan namanya? Siti misalkan, nggak apa-apa lah. Siti. Nah, ya, Siti ini saudari perempuan seibu. Ya, saudari perempuan seibu. Kemudian 8 ada istri, ya kan? 8, 9 ada. Kan tadi 2 ya. Ini kan saudara sebapak dari bawah, dan terakhir ada mu'tiqah, sama perempuan yang memerdekakan. Jadi totalnya semuanya 10 ya, karena ini 2 tadi kan. Dia total semuanya 10 ya. Ini perempuan yang memerdekakan itu. Dan yang nomor 9 atau yang terakhir ini adalah sangat jarang zaman sekarang. Ya, ini sudah sangat langka sekali. Ini ya para bapak, ahli waris kita dari kalangan perempuan. Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Untuk tafsirnya nanti kita akan bahas di Ashabul Furud. Ashabul Furud itu siapa yang berhak mendapat setengah, 1/4, 1/8 dan yang lain sebagainya para bapak sekalian. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu, para bapak silakan. Ada pertanyaan dulu atau apa? Ini kita udah mulai memasuki ini ya, apa tentang ahli waris, siapa aja ahli waris kita gitu ya. Ada pertanyaan dulu silakan para bapak sekalian. Kita lanjut lagi ya. Apa nih? Itu apa? Empat lagi apa? Seorang punya hutang ke bank 4 lagi. 4 lagi? Gimana? Tapi bank tersebut tutup, tidak berfungsi lagi. Apakah utang 4 bulan? 4 bulan itu sini 4 lagi, ini 4 bulan. 4 kali. Apakah hutang 4 kali itu tetap utang? Atau kalau harus dibayar kemana? Yang kedua, apakah nanti di akhirat ya, apa ini? Alam akan diperhitungkan utang tersebut ya. Ya, masalah hutang memang luar biasa sekali ya. Ini masalah yang sangat penting sekali ya. Hutang itu kan bukan cuma di dunia ya, tapi di akhirat, dibawa ke akhirat ya. Tapi bagaimana kalau masalah hutang ini ke bank ya, dan banknya sudah tutup atau sudah bubar ya. Allah alam seperti apa ya, apakah harus cari orang banknya atau seperti apa ya. Anak kurang tahu ya, Allah alam ya. Tapi yang namanya hutang tetap hutang sebenarnya ya, tidak bisa tidak bisa lunas begitu saja ya, kecuali ada istilahnya, kata orang yang dihutangi sama kita tuh, saya udah ridho, nggak apa-apa, nggak dibayar, baru seperti itu. Tapi apakah dibayar kemana? Apakah cari yang punya banknya atau cari yang lainnya seperti apa? Ya, Allah alam ya, anak kurang tahu. Tapi yang namanya hutang ya tetap hutang, harus dibayarkan sebenarnya. Ya, jadi kalau bisa ya namanya hutang itu secepatnya begitu. Tapi kalau kita ya udah berusaha ya, Allah alam ya, apakah harus seperti apa, kemana begitu ya, kemana membayarkannya, apakah harus mencari pemilik banknya ataupun yang ke salah satu karyawan atau karyawati seperti apa ya. Karena ini kurang tahu kemana gitu ya. Kalau bank tersebut sudah tutup
ya apalagi sudah misalnya udah tidak ada bank lagi. Kan kalau sekarang kan banyak ya, bank BCA banyak cabangnya misalkan, Mandiri banyak cabangnya. Ya mungkin ke salah satu bank Mandiri kan bisa mungkin. Tapi kalau benar-benar sama sekali tidak ada, misalkan emang benar-benar ada bank, satu bank udah baru tutup, nggak ada lagi bank misalkan, harus kemana? Ya Allah alam ya, anak tidak terus kemana membayarnya. Tapi yang namanya hutang itu ya kan sampai ada kata ridho dari yang dihutanginya itu masih hutang ya. Cuma Allah alam ya. Coba ditanyakan ke ustadz yang lain ya. Tapi enak Allah alam tidak tahu ya. Yang masalah kalau bank ini tutup, kecuali kalau memang banknya ada cabangnya misalkan di Sukabumi tutup tapi ada di tempat lain, itu mungkin bisa diwakilkan ke bank yang lain ya, ke cabang. Tapi kalau memang sama sekali tidak ada banknya, ada bank Fulani misalkan, udah nggak ada nih bank Fulani sampai sekarang. Allah alam harus kemana kita bayarnya ya. Allah taala a'lam ya. Atau ini para ibu apa bapak sekalian, Allah alam ya. Ini nggak ada. Ya. Nah, Allah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau mungkin kadarullah misalkan seorang bapak itu mempunyai anak yang berbeda agama, misalkan kan ada yang kejadian begitu, itu apakah mendapat warisan juga yang berbeda agama? Enggak. Kalau yang beda agama sudah tidak bisa digugat Pak, nggak bisa kalau beda agama ya. Cara Islamnya apa? Cara umum negara-negara hukumnya gitu. Gimana? Ya itu kalau misalnya beragama gitu, apakah kita ambil Islamnya apa secara kenegaraan hukumnya gitu? Oh, bukan karena tapi secara keyakinan Pak. Ya, kalau hukum misalkan dia orang Muslim tapi tinggal di Amerika, itu dapat warisan. Ya, tapi kalau misalkan dia di Indonesia satu rumah misalkan, tapi saya mah kalau kayak Islam, fulan mah, ya kan, misalkan paman saya misalkan Nasrani misalnya dan sebagainya kan keyakinan. Jadi di sini ahlu millah dikatakan dalam hadis Nabi SAW, ahlu millah. Millah itu berarti keyakinan, ya agama. Kalau untuk masalah hukum misalkan fulan berada di negeri kafir misalkan ya, Amerika terlalu misalkan negerinya yang banyaknya non muslim di sana, itu tetap saling mewarisi, itu saling mewarisi ya, karena kalau selama sama agamanya Islam ya, kalau sama agamanya Islam. Tapi kalau udah berbeda, Nasrani itu kan sudah beda jalan ya kan, Yahudi udah beda jalan, berarti itu tidak saling mewarisi walaupun satu atap hidupnya dengan kita kan, seperti itu. Tapi kalau tidak satu atap, beda negara sekalipun ya kan, kalau masih sama-sama Islam itu saling mewarisi, berhak mendapatkan warisan itu tetap ya. Allah taala alam ya. Begitu Pak ya. Ada pertanyaan dari live Facebook. Ya. Ada seorang janda meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak perempuan. Seorang janda meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak perempuan, dan memiliki 1 orang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Pertanyaannya, siapa sajakah yang berhak atas harta peninggalannya? Ya itu berarti saudara kandungnya dan 3 anak perempuannya ya, saudara-saudari kandungnya. Iya, saudara-saudari kandungnya. Jadi 3 anak perempuannya itu dapat 2/3, sisanya untuk saudara dan saudari kandungnya tadi ya, dan itu mereka dapat sisa. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Harus dihitung nanti berapa jatahnya. Begitu. Jadi kalau kita hitung ya para bapak sekalian, ini sedikit ya. Ini udah ya. Tadi dari siapa? Dari Facebook ya. Jadi kalau ada seorang meninggal, ini hapus dulu. Kan seorang itu anggaplah seorang ibu, jangan seorang janda ya, terlalu ekstrim kalau bilang seorang janda gitu ya. Seorang ibu meninggal ya kan, meninggalkan 3 orang anak perempuan. Maka ahli warisnya udah 3 orang anak perempuan itu dapat 2/3 dan meninggalkan saudara kandung berapa? Laki-laki 1, perempuan 2. Ya berarti 3 anak, ya 3 anak perempuan ini dapatnya 2/3. 1 saudara laki-laki ya kan, 2 saudari perempuan gitu ya. Saudari perempuan udah, ini namanya baki nanti dapat. Berapa nanti kita hitung di sini ya para bapak sekalian. Ini 3 kali apa dibagi 3, 1 suka 1 2 ya kan, sisanya 1. Nah ini kan anggap saudara laki-laki anggap 2, ini 2 dan ini 3 kan nggak bisa juga ya. Ya kan ini kan 2 dengan 3, ini ada hitungannya ya. 2 dengan itu nggak bisa, berarti 2 dengan 3 tetap 3. Ini 4, jadi 4 dengan 3 dikali 4 kali 3 berapa? 12. Berarti ini
kali 12 para bapak. Berapa itu? 36 ya? 36. Udah. 2 kali 12 24. Setiap orang dapat 12 ya. Sisanya berapa? Ya. 24 sisanya berapa? Kalau di 36 dikurangi 24 berapa sisanya? 12. Ya, 12 berarti ini 6 ini 3 udah adil. Seperti itu cara perhitungannya ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini harus 2 kali lipat dari jatahnya ini. Begitu ya. Ini jadi setiap orang dapat 2 seperti ini. Ya, cara perhitungan seperti ini. Jadi ahli warisnya semuanya mereka dapat ahli waris. Nanti nah ini kan kita udah punya ini hitungannya nih. Anak perempuan berapa? 3 anak perempuan nanti dikali ini jumlah harta ya. Jumlah harta ya kan dibagi berapa ini? Nah ini baginya 36 berapa nanti akan terlihat uangnya berapa ya kan terlihat nanti untuk jatah masing-masing dibagi 3 nanti begitu para bapak sekalian ya. Untuk saudara laki-lakinya 6 langsung 6 satu ya saudara laki-laki saudara laki-laki ini apa 24 afwan 3 ada perempuan ini sini 24 ya ini 24 dikali jumlah harta saudara laki-laki ini sama dengan nih 24 nih di sini ya mudah-mudahan bisa terlihat. Kemudian saudara laki-laki berapa? 6 dikali ini berapa hartanya jumlah hartanya berapa semuanya ya kan baru dapat hasilnya nanti dibagi 36 akan ada hasilnya nanti ya. Untuk 2 orang ya kan boleh ini untuk 2 orang ini boleh 1 persatu tapi panjang kalau 1 persatu langsung aja berarti 2 saudari ya 2 saudari itu berarti 6 ya kan dikali ini hartanya berapa semua totalnya dibagi 36 nanti akan ada apa hasilnya dan dibagi berapa 2 nanti seperti itu. Ini cara perhitungannya demikian ya cara perhitungannya demikian. Walaupun nanti kita akan bahas insyaallah para bapak dapat siapa yang dapat 2/3 siapa yang dapat yang lain ya. Udah para bapak gampang insyaallah ya. Ini dulu nih ya. Hukum dibagi waris secara dibagi rata ya kan. Boleh sebenarnya kalau satu apa pertama ya Allah alam ya. Dihitung dulu secara syariat ya secara sahih. Ini loh jatah kita secara syariat ya. Tapi kami sebagai saudara atau ahli waris ridho dengan dibagi rata, nggak apa-apa. Ya udah, bagi rata nggak apa-apa. Ya seperti tapi dibagi rata dulu nih. Ya bagi rata apa? Dibagi secara syariat dulu. Sehingga setiap orang ini secara syariat jatah antum segini. Nah, sekarang mau bagaimana? Mau kekeluargaan saja bagi rata, ridho nggak semuanya? Saya ridho. Semuanya ahli waris ridho. Ya udah bismillah, nggak apa-apa insyaallah. Ya Allah taala a'lam. Tapi dijelaskan dulu nih berapa jatah masing-masing. Karena kalau langsung udah bagi rata aja tanpa ada penjelasan kan khawatirnya ada yang tidak ridho begitu. Ya khawatir. Jadi kalau ridho semuanya bismillah nggak apa-apa walaupun tadinya saya harusnya dapat 10 juta jadi sekarang bagiannya cuma ke bagian 3 juta ya bismillah nggak apa-apa lah misalkan. Ya nggak apa-apa. Ya kalau mau dibagi rata ya. Allah taala ya. Kemudian ini apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi saya menikah sedangkan istri membawa anak 3 orang laki-laki. Saya punya 2 perempuan. Seandainya saya meninggal, yang saya tanyakan apakah anak saya perempuan mendapatkan warisan? Apa warisan dari saya dialihkan ke anak yang sepupu? Anak perempuan pasti dapat, ya. Anak perempuan wajib dapat tadi anak. Ya, anak perempuan itu ahli waris, ya. Ahli waris ya, langsung. Nah, bagaimana? Jadi pertanyaan apakah anak istri saya itu dapat warisan? Nah, kalau ditanyakan itu bukan ahli waris kita. Jadi anak istri, misalkan ada seorang menikahi janda, misalkan punya anak, nah maka anak dari istri itu bukan anak kita, itu bukan ahli waris kita, ya. Tapi kalau istri yang meninggal, maka anak yang 3 tadi itu ahli warisnya, dan juga plus anak bapak tadi, 2 orang perempuan itu juga termasuk ahli waris. Tapi kalau bapak yang meninggal, ya anak bapak saja itu, ya. Sedangkan anak dari yang bukan bapak yang membuatnya itu bukan ahli waris bapak, ya. Seperti Allah alam, ya. Seperti itu. Ya, itu mungkin para bapak ada lagi, ya. Nyambung yang tadi yang dibagi rata. Apabila ada ahli waris 5 orang, kan? Seorang bapak meninggal,
meninggalkan seorang istri satu, 5 orang anak. 5 orang anak, misalkan anaknya 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang satu tidak mau dibagi rata, tapi akhirnya kalah suara oleh yang 4. Apakah yang 4 ini berdosa? Karena yang ini sudah menerangkan tentang warisan. Hukum waris. Hukum Ini pembagiannya seperti ini. Ya. Tapi karena 4 orang ini pengennya dibagi rata, akhirnya dibagi rata. Apakah saudara 4 orang ini beserta ibunya ini berdosa karena tidak mendengarkan apa yang disampaikan secara sadar? Nah, ya memang itu kalau misalkan kita sudah menjelaskan ya para bapak sekalian. Ini. Jadi kalau misalkan bagi rata, ada salah satu ahli waris ya tidak setuju dalam artian saya ingin ya seperti ini apa tuntunan Allah Subhanahu wa taala misalkan ya sesuai dengan syariat misalkan. Kemudian karena semua saudaranya lebih baik bagi rata ya kan. Ya udah ya kita fama alaina ilal balag. Kita hanya menyampaikan ya kan. Kita hanya menyampaikan sedangkan itu misalkan dibagi rata dan seterusnya ya itu dosa bagi yang tidak melaksanakan. Kalau kita ya kita mah wadzalika al-aful iman atau kita mengingkari dalam hati sajalah enggak apa-apa ya. Ini keliru seperti itu. Dosanya ya mereka yang tahu dosanya, tapi kita sudah menyampaikan ya kan. Karena kalau bersikuku sampai perang dan seterusnya itu enggak baik juga ya kan. Jadi kalau ada 2 madorot ya kan ini kaidah dalam usul fikih, kalau ada 2 madorot ya kan bertentangan, ambil madorot yang paling amannya ya kan. Dia sendirian, saudaranya semuanya harus begitu. Udahlah ya. Mau gimana lagi dah ya kan, kita ambil madorot yang paling kecilnya daripada harus perang, harus saling membunuh ya kan, harus saling berkelahi sampai putus tali persaudaraan atau putus silaturahmi kan ini kan dosa besar lagi. Ya udah nggak apa-apa, dosa buat mereka, yang penting saya udah menjelaskan ya kan, fama alaina ilal balag Allahumma syahad kan itu. Allah menyaksikan, saya sudah menyaksikan, saya sudah menjelaskan kan begitu. Sedangkan saya berlepas diri dari dosa yang mereka lakukan seperti itu. Ya Allah Taala. Ya, jadi intinya mau bagi rata ya sudah kita mah hanya bisa ikut ya secara terpaksa saja. Ya, jadi mengingkari dalam hati. Karena mau gimana kalau harus bersikap begini-begini kan nanti justru kitanya makin nggak baik begitu. Ya, pasti ada terjadinya tali saudaraan putus dan sebagainya gitu ya, memutuskan persaudaraan itu dosa besar nantinya kan seperti itu. Lebih baik ya udahlah ya kita ambil jalan yang jalan selamat lah seperti itu. Walaupun kita terpaksa ya bismillah, ini adalah akhafud dararain. Ya, jadi madarat yang paling kecil daripada harus kehilangan yang lainnya seperti itu. Allah alam. Apalagi di Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu kebanyakan masyarakat masih belum paham ya kan. Jadi kita bangun di atas samah sajalah, di atas kelapangan saja ya kan. Kalau kita tahu kalau semuanya keluarga kita sudah paham ya bismillah ya kan. Tapi kalau masih ada keluarga kita yang masih kegagalan seterusnya, daripada kita diputus silaturahmi dan seterusnya ini ya lebih bahaya lagi ya kan, lebih bahaya. Lebih baik kita ya tidak mengapa mengalah ya kan, tapi kita dalam hati kita ini keliru, kita mengingkari gitu ya, kita mengingkari bahwasanya wadzalika anaqul iman ya kan. Jadi iman paling lemah itu adalah mengingkari di dalam hati ya kan. Kita sudah melakukan sudah ini sudah itu, tapi ya masih seperti itu kan. Ya, mau gimana lagi, karena yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau gimana lagi kan kita cuma menyampaikan. Ya, saya mengajarkan ini seperti ini, bisa jadi mungkin ada di antara bapak, saya nggak setuju karena saya harus paling besar misalkan. Ya, silakan seperti itu. Ya, Allah taala. Nah, kalau yang ingin sesuai syariatnya itu perempuan, dia kelebihan uangnya gimana? Kelebihan jatah waris. Kelebihan jatah waris kelebihan dari mana, Pak? Yang ingin menjalankan itu si perempuan. Yang ingin menjalankannya perempuan. Dan syariatnya perempuan. Otomatis dia lebih menerima uang lebih banyak dong dibandingin kalau 2:1 misalnya. Perempuan lebih sedikit daripada perempuan. Iya. Ada yang tadi yang menginginkan secara syariat, misalkan yang menginginkannya itu perempuan, tapi saudara-saudaranya ingin dibagi rata. Alhasil si perempuan ini kan jadi mendapatkan lebih dari hitungan secara syariat. Oh, yang harusnya si perempuan dapat 1 juta jadi 2 juta misalkan. Nah, besar. Bagaimana hukum kelebihan uang tersebut yang diterima oleh si perempuan tersebut? Ya, sedekahkan aja tidak mengapa. Ya, sedekahkan aja. Udah lebih nih, saya sedekahkan pada kalian semua nih. Kan begitu insyaallah ya. Sedekahkan pada saudaranya. Saya dapat 1 juta, ya kan? Kemudian dapat 2 juta, ya kan? Bismillah, sedekah buat Umi,
buat AA, buat Dede, kan begitu udah selesai. 1.000 ewang atau sabaraha, atau buat saudara-saudaranya yang tadinya tidak berhak seperti bibinya misalkan, kan bibinya tidak dapat bibi dari ibu, nih buat si bibi silakan, udah selesai, kasihkan aja nggak apa-apa. Nggak boleh diambil juga Ya. Mau diambil juga tidak mengapa sih sebenarnya mah, karena sudah ridho kan, yang saudara-saudara yang lain sudah ridho, yang tidak ridho kan kita yang tidak ridho mah kan. Mau diambil kalau saudaranya udah ridho mau gimana lagi, ya nggak apa-apa. Kecuali kalau kitanya yang ridho, ya, sedangkan saudara kita yang tidak ridho, ini jadi ambil begitu. Kan saudara-saudara udah ridho, kita ambil aja ya nggak apa-apa, ambil. Tapi dikasihkan, lebih baiknya dikasihkan. Tapi kalau udah ridho mau dipaksa sama kita juga, alhamdulillah tidak mengapa, karena saudara kitanya udah ridho semuanya kan. Kita sendiri tidak ridho tapi kebagian jadi banyak begitu. Ya. Allah Taala, Allah Taala. Ya. Bagaimana cara mengambil sumber harta yang diwariskan apabila harta suami istri tersebut tercampur, tidak diketahui mana harta istri, mana harta suami, apakah kita mengambil dari hak atas nama di sertifikatnya atau misalnya diketahui nyata, atau bagaimana cara mengambil sumber dana harta? Allah alam, ini pernah anak baca bahwasanya Allah alam bagi dua dulu ya katanya. Ya kalau emang sudah tidak bisa, nggak ada catatan sama sekali, ya kalau syukur-syukur kalau bisa dirunut. Tapi kalau nggak bisa Allah alam dibagi dua saja. Ya ini jatah ibu misalkan ada harta bapak dan ibu 500 juta, berarti 25 ewang, ya, 20 juta ewang, 25 juta buat ibu, nah 25 juta buat bapak. Berarti kalau bapak meninggal, maka yang 220 juta ini harta bapak, yang 220 juta itu utuh, jangan dibagikan, itu punya ibu, ya. Allah alam. Jadi bagi dua dulu, ya kan. Nah, kalau suku-suku memang misalkan dari awal, insya Allah modal kita misalkan sekian juta dari bapak, dari ibu sekian juta, kan udah terlihat kalau itu. Tapi kalau sulit ngerunutnya karena kita sekarang butuh harta, sulit sekali, ya udah bagi dua aja. Allah, ya, bagi dua dulu, ya. Jadi yang sisanya itu yang masih hidup, taruhlah ibu masih hidup, bapak udah meninggal, maka untuk ibu udah jangan digugat, sisanya diberikan ke ahli warisnya, ya seperti itu. Jadi bagi dua dulu, ya. Allah, tapi ya seperti itu. Yang pernah baca seperti itu, ya. Nah. Apa harus didaftarkan di panitera misalnya pengadilan agama atau apa, soalnya takut nanti ada tuntutan di sama ahli waris dan anak ibunya gitu. Bagusnya begitu Pak. Jadi kekeluargaan dulu, ya udah kekeluargaan, baru ya kalau tanah ya disertifikatkan, misalkan kalau yang lainnya, ya bagusnya kalau biar lebih apa hukumnya biar lebih kuat kan, seperti itu. Tapi jangan sampai belum dirundingkan dengan keluarga sudah disertifikatkan misalkan tanah. Ini dari mana ini? Ya kan kita belum sepakat. Nah ini khawatir seperti itu. Tapi kalau semua jadi dimusyawarahkan dulu kekeluargaan. Kalau sudah fix bagiannya masing-masing, ya kan? Nah udah terserah, kalau punya mobil misalkan mau diganti BPKB-nya atau apa STNK seterusnya atas nama milik bapak, kalau emang udah jadi berhak bapak, ya silakan, lebih bagus itu. Tapi kekeluargaan dulu Pak. Jadi jangan langsung ke pengadilan diganti dulu sertifikat, enggak gitu. Tapi khawatirnya ada ahli waris kita atau saudara kita, adik kita atau abang kita sangat tidak setuju, tapi bapak udah sendirinya udah main itu, jangan dulu ya. Jadi keluargaan dulu aja, ya keluarga dulu, baru sudah fix semuanya ridho, ditanya semua saudara sudah fix, ya udah bismillah, bapak silakan proses berikutnya, ya kan begitu, untuk memastikan lagi ini punya saya. Jadi ketika nanti anak-anaknya menggugat, ini sudah ya hasil rundingan bapak kamu dulu ya sama saya, kan seperti itu. Ya seperti itu bagus. Jadi keluargaan dulu ya. Kalau setelahnya selebihnya ya silahkan, boleh, tidak mengapa selebihnya. Nah, kalau misalnya salah satu ibunya yang meninggal, ibu ya. terus ayahnya masih ada, nah si ibu itu meninggalkan sebuah logam mulia. Nah itu tuh pembagiannya seperti apa? Nah, itu diwakilkan dulu Pak. Logam mulia itu berapa gram? Ya, kira-kira kalau 5 gram berapa? 500 juta misalkan ya. Ya udah berarti uangnya 500 juta kalau tidak langsung begitu. Jadi nggak dipecah-pecah begitu, tapi diuangkan, dinominalkan. Ya. Jadi dirundingkan dulu keluarganya semuanya, dihitung semuanya. Kalau yang paling besar silakan, yang paling besar yang memimpin, ayahnya misalkan memimpin, ibu kita udah meninggal, meninggalkan ini nih logam mulia. Kalau diuangkan sekian juta misalkan. Kita ada siapa aja? Ayah sebagai suami, ya kan? Berarti dapat 1/4 karena ada anak misalkan, ya kan? Kamu anak laki-laki, kamu anak perempuan, kamu saudara, udah nggak dapat saudara mah, ya. Karena ada anak laki-laki yang seperti itu. Jadi berarti warisannya hanya untuk bertiga, untuk anaknya yang baik laki-laki atau perempuan, dan juga untuk suaminya.
Kalau masih ada ibunya, misalkan ibunya ini masih punya ibu, ya berarti sama ibunya juga. Atau ibunya masih punya ayah, sama ayahnya juga kan begitu. Ya. Jadi dari awal siapa aja nih? Ibu meninggal sekarang, ada siapa aja? Oh, ibu tuh meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan. Meninggalkan siapa? Masih ada ibunya, berarti ibunya masih dapat. Ada ayahnya, dapat juga ayahnya kan begitu. Ya. Tapi ibu punya saudara, nggak dapat saudara ibu mah, ya kan begitu. Ibu punya cucu, nggak dapat cucu mah, ya kan? Nggak dapat, cuma ada anak kan begitu soalnya. Itu. Jadi di awal harus di apa? Jadi apa namanya di data dulu di list, ya kan? Nah, baru nanti ini dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat kan seperti itu. Jadi harus semuanya total di. Jadi khawatirnya jangan setengah-setengah ya ngasih informasi itu. Biasanya ada sebagian ikhwan ya, atau yang pernah kasus itu umahat itu biasanya pernah. Jadi ada yang pernah terjadi itu ada ditutup-tutupi gitu ya, entah itu malu, entah seperti apa begitu ya. Jadi dia tanya itu 2 kali. Pertama, ini bapak saya ya kan meninggalkan anaknya 4 perempuan ya kan. Kemudian ya perempuan kandung lah katanya. Berapa jatahnya masing-masing? Sekian. Pas besoknya berapa minggu kemudian, 2 minggu atau berapa minggu kemudian gitu, Ustaz ternyata masih ada ya kan katanya dari istri kedua katanya anaknya itu kan perlu dihitung lagi. Ada anak laki-laki, itu kan beda lagi hitungannya. Jadi jangan senang. Jadi bapak saya meninggalkan anak perempuan. Jadi jangan keluarga dia saja dilihat. Bapaknya nikah lagi atau tidak kan? Oh punya istri lagi. Berapa anaknya itu kan wajib, ya, wajib dapat kan anaknya juga itu, ya. Karena kan biasanya suka ada yang sentimen terhadap istri bapak kedua, biasa suka ada itu, ya. Tapi kita Ustaz sekeluarga nggak mau tuh ngasih itu kan, suka ada itu, ya. Itu di Al-Makub tuh terjadi, ya. Dulu seperti itu, ya ada, ya. Sampai beberapa kali itu bertanya itu, ya ada wali santri istrinya, kemudian ayahnya, dan beberapa kali bertanya, ternyata Ustaz begini. Kata anak itu, udah bapak sekarang coba bapak periksa dulu ya kan semua ahli waris bapak siapa aja, nanti kita dilihat mana yang berhak, mana yang tidak. Jadi jangan ngasih informasi setengah-setengah begitu ya. Karena kalau ngasih informasi setengah-setengah, kita bingung juga menghitungnya. Ya. Ada tambahan ini Ustaz, tambahan ini, hitung lagi kan beda lagi ya kan. Jadi coba sekarang kalau ada yang meninggal, runut semuanya siapa saja ahli warisnya. Nggak apa-apa, saudaranya, pamannya, bibinya masukin aja dulu. Nanti kita sortir. Oh ini nggak dapat karena ada ini nggak dapat, ini nggak dapat. Yang dapat tuh ini begitu. Nggak apa-apa, sortir aja dulu semuanya dimasukin. Nanti baru kita sortir siapa yang dapat dan siapa tidak dapat begitu. Jadi jangan setengah ya. Seperti itu. Ada lagi, Bapak? Ya, ini Bapak. Oke, satu lagi ya. Kepada semuanya disampaikan bahwa majelis ini belum selesai. Terutama kepada para ibu-ibu. Ustaz belum menutup majelis, jadi tolong jangan dulu banyak ngobrol berbicara karena tidak terdengar. Ditambah hujan besar, jadi tarik. Mohon disimak dulu, majelis belum ditutup. Mohon tertib dulu. Nah, ya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, sejauh mana hak waris berdosa? Kedua, sejauh mana hak waris akan dituntut nanti di akhirat? Nah, yang ketiga, kasusnya ada keluarga dari kampung punya saudara 7. Kemudian saudara yang 7 ini memang asal usul harta mereka dulu dari kakeknya yang punya diambil oleh boleh dibilang transmigrasi. Nah, kemudian setelah transmigrasi diambil oleh pemerintah, maka keluarga ini tidak merasa memiliki lagi. Tapi ada warisan, misalnya rumah, ada sawah, ada kebun, cuma 3. Di sisi lain, karena ada trauma dari pengambilan harta ini, keluarga ini merasa tidak memiliki warisan. Akhirnya mereka merantau gitu, mencari harta masing-masing. Yang jadi pertanyaan, adakah ini berdosa keluarga ini apabila tidak dibagi harta warisan yang 3 ini, sawah, rumah, dan ladang?
ada nggak berdosa di antara mereka ini, yang keluarga ini, karena tidak pernah lagi bersatu gitu? Bisa ditambah Pak? Coba satu Pak ya. Coba. Gimana lanjut, Saudara?